Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 dari kelas pemrograman berbasis objek F. Kami di sini membuat aplikasi yang berjudul Sistem Daftar Pembagian Bantuan bagi Warga Kurang Mampu dengan kelompok saya sendiri, Riko Kristiani, NIM 192410102012 dan teman saya. Saya Daniel Purnomo, NIM 192410102078. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kita memilih sistem daftar pembagian bantuan bagi warga kurang mampu. Yang pertama adalah munculnya pandemi virus corona atau COVID-19 mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti common cold atau pilek dan penyakit serius seperti MERS dan SARS. COVID-19 juga menyebabkan perubahan gaya hidup hingga perubahan ekonomi pada masyarakat. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, entah itu gagal berbisnis atau di PHK. Oleh karena itu, pemerintah dan para dermawan berusaha memberikan bantuan untuk warga yang kurang mampu, dari golongan menengah hingga ke bawah. Namun dengan banyaknya jumlah para dermawan yang menyalurkan bantuan, sering terjadi banyak bantuan yang jatuh ke tangan warga dengan golongan menengah ke atas. Maka dengan itu kami membuat sebuah aplikasi berjudul Sistem Daftar Pembagian Bantuan bagi Warga Kurang Mampu. Aplikasi yang kami buat adalah sarana pemerintah untuk membuat data penyaluran bantuan bagi warga yang kurang mampu. Jadi dengan adanya aplikasi ini juga kami berharap pemerintah bisa meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pembagian bantuan bagi warga yang kurang mampu. Next. Ruang lingkup aplikasi. Jadi, aplikasi kami adalah sistem daftar bagian bantuan bagi warga kurang mampu. Aplikasi yang kami buat ini tujuannya untuk membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan bagi warga kurang mampu. Aplikasi ini juga bertujuan agar bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran, agar tidak hanya diterima oleh kalangan menengah ke atas, tapi diterima oleh kalangan menengah ke bawah. Aplikasi ini juga memudahkan para donatur sehingga bisa mencari dan melihat siapa saja yang membutuhkan bantuan dan dari berasal golongan manakah mereka. Next. Distribusi tugas kami, yang pertama adalah pembuatan ERG, kami buat bersama, dan yang kedua ada Search Code System, dibuat oleh Daniel Purnomo, dan yang ketiga ada Testing System, kami buat bersama, dan yang keempat ada proposal yang dibuat oleh saya, Tribun Kristiani. Next. Gambaran umum sistem. Seperti yang kami jelaskan, pada aplikasi kami ini terdapat dua user. Yang pertama adalah user pemerintah atau sebagai admin, dan yang kedua ada user sebagai donatur. Dan apabila kita masuk sebagai user admin, sebagai pemerintah, maka kita bisa melihat data, menambah data, dan mengubah data, dan serta memasukkan data. Tapi jika kita masuk sebagai donatur, maka kita hanya dapat melihat data saja. Oke, next akan dijelaskan oleh kelompok saya. Selanjutnya adalah bisnis, proses, model, dan notasi. Dapat dilihat diagram berikut. Diagram berikut adalah diagram bisnis, proses, model, dan notasi dari sistem kami. Pada saat user masuk, user diberi pilihan untuk masuk sebagai admin, diagram atas, atau masuk sebagai donatur, diagram bawah. Apabila masuk sebagai admin, maka diwajibkan untuk mengisi username dan password yang telah ada. Apabila salah, maka sistem akan langsung berhenti. Jika berhasil masuk sebagai admin, maka dapat melihat seluruh data, menambah atau mengganti data, serta menghapus data yang sudah ada. Data yang dimasukkan saat menambah atau mengganti data, yaitu nomor kartu keluarga, nama kepala keluarga, jumlah anggota keluarga yang tinggal serumah, alamat tempat tinggal, nomor telepon yang bisa dihubungi, pekerjaan kepala keluarga, dan penghasilan bulanan kepala keluarga. Untuk yang menghapus data, maka user admin cukup memasukkan nomor kartu keluarga, maka seluruh data dalam nomor kartu keluarga tersebut akan terhapus dari database. Jika masuk sebagai donatur, maka harus memasukkan nama agar dapat melihat daftar warga yang membutuhkan bantuan. Setelah memasukkan nama, maka donatur dapat melihat daftar tersebut.
Berikutnya adalah diagram objek. Di layar dapat dilihat ada objek diagram entry data daftar keluarga. Pada diagram objek di atas terdapat objek admin yang berperan sebagai user yang mengentrikan data, dan data-data yang dientrikan adalah yang pertama nomor kartu keluarga, kedua nama kepala keluarga, ketiga jumlah anggota keluarga, keempat alamat tempat tinggal, kelima nomor telepon, keenam pekerjaan, serta ketujuh penghasilan bulanan. Kesimpulan, COVID-19 menyebabkan perubahan gaya hidup hingga perubahan ekonomi pada masyarakat. Banyak orang kehilangan pekerjaan, bisa saja gagal berbisnis atau di PHK tadi. Oleh karena itu, pemerintah dan para dermawan berusaha memberikan bantuan untuk warga yang kurang mampu tersebut. Namun dengan banyaknya jumlah dermawan yang menyalurkan bantuan, maka sering juga terjadi bantuan yang salah pemberian. Bantuan tersebut jatuh ke tangan warga yang dengan golongan menengah ke atas. Bantuan yang salah tersebut juga mengakibatkan kecemburuan sosial pada masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, kami memiliki ide untuk membuat aplikasi dengan judul Sistem Saraf Pembagian Bantuan bagi Warga Kurang Mampu. Aplikasi ini adalah sarana pemerintah untuk membuat data penyaluran bantuan bagi warga yang kurang mampu. Aplikasi ini juga bertujuan agar memudahkan para donatur agar mudah mencari dan melihat siapa saja masyarakat yang membutuhkan bantuan atau masyarakat yang berasal dari golongan menengah ke bawah. Dengan adanya aplikasi ini juga, kami berharap pemerintah dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pembagian bantuan bagi warga yang kurang mampu. Berikutnya adalah source code dari sistem kami. Bisa dilihat, berikut ini adalah source code dari sistem kami. Ketika di run, maka akan muncul dua pilihan, login sebagai admin dan login sebagai donatur. Apabila login sebagai admin, apabila benar memasukkan namanya dan benar passwordnya juga, maka sistem akan melanjutkan ke menu selanjutnya, yaitu lihat data, tambah data, hapus data, atau selesai. Untuk melihat data, dapat dilihat di sini ada dua data dari database yang berhasil muncul. Lalu ketika ingin menambahkan data atau mengubah data, misalnya saja mengubah data milik ini, yang nomor 2, Anggi, maka cukup memasukkan kembali nomor kartu keluarganya dengan nama kepala keluarganya sama. Apabila misalnya keluarganya jadi bertambah 1, tempat tinggalnya berpindah dari Jember ke Jakarta dengan nomor telepon tetap. Dan juga pekerjaannya tetap. Dan juga penghasilan bulanannya misalnya berubah dari 90.000 ke 60.000. Data berhasil ditambahkan. Maka dapat dilihat kembali data yang tadi sudah berubah. Apabila ingin menghapus data, maka cukup memasukkan kembali nomor kartu keluarga yang diinginkan. Data berhasil dihapus, maka apabila melihat data lagi, maka data yang tersisa hanya 1, yaitu milik Rauf. Lalu selesai, dan menjalankan kembali. Untuk login sebagai donatur, cukup memasukkan nama seperti ini. Maka dapat dilihat di sini data yang tersisa tadi, dan juga ada catatan tambahan di sini, nomor telepon. Ya, sekian. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.